Selamat datang. Hari ini kita akan membahas hubungan kita yang jujur aja makin rumit dengan kecerdasan buatan atau AI. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari esai filosofis yang cukup provokatif, judulnya Tuan yang Bodoh dan Kecerdasan Asing. Kita bakal coba bedah gimana teknologi yang katanya dibuat untuk memberdayakan kita, malah bisa-bisa membawa kita ke zaman kegelapan yang baru. Sejak zaman pencerahan, kemampuan kita buat berpikir logis, untuk memahami sebab akibat itu loh yang jadi fondasi semua kemajuan kita. Inilah yang mengangkat derajat kita, yang mendefinisikan keunggulan kita. Nalar itu udah kayak kompas kita. Tapi ternyata pilar yang udah menopang kita selama berabad-abad itu sekarang mulai goyah. Ada pergeseran besar yang sedang terjadi, dan kita ada persis di tengah-tengahnya. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Tesis utama kita hari ini. Kita itu udah nggak lagi fokus buat memahami dunia. Kita beralih ke dunia yang dijalankan oleh mesin untuk kita. Dan seringnya dengan cara yang sama sekali nggak bisa kita pahami. Oke, sekarang kita masuk ke konsep inti yang pertama. Kita akan lihat gimana sih akhir dari satu zaman itu justru melahirkan sebuah figur baru yang aneh dan penuh paradoks dalam sejarah manusia. Coba deh bayangin, ada seorang raja yang punya tombol untuk mengendalikan cuaca, tapi dia nggak tahu sama sekali apa itu awan atau tekanan udara. Dia punya kuasa, tapi nggak punya pemahaman. Nah, itulah dia si tuan yang bodoh. Perbandingannya di sini, wah, kontras banget. Nenek moyang kita dulu, meskipun hasilnya mungkin nggak seberapa, mereka itu tangguh karena mereka paham prosesnya. Sebaliknya, tuan yang bodoh ini, ya kita ini, mendapatkan hasil yang luar biasa besar. Tapi kita jadi rapuh banget. Kalau kotak hitam itu rusak, ya sudah, kita bisa kelaparan di atas tanah kita sendiri yang subur. Jadi, poin utamanya ada di sini. Kita menukar pemahaman yang mendalam dengan efisiensi buta. Kita jadi kayak penguasa di sebuah kerajaan algoritma, tapi kita nggak ngerti bahasanya sama sekali. Kalau tadi Anda mikir konsep tuan yang bodoh itu udah cukup bikin resah, nah, siap-siap, karena keadaan akan jadi jauh lebih radikal. Yuk kita lihat kelanjutannya. Nah, ini dia titik baliknya, momen krusialnya. Ketika AI mulai meningkatkan kemampuannya sendiri secara terus-menerus, ia melepaskan diri dari batasan-batasan cara kita berpikir. Ia nggak lagi terikat oleh logika manusia. Dan di sini, kita bisa lihat perbedaannya yang luar biasa jauh. Di satu sisi, ada evolusi biologis kita yang butuh jutaan tahun. Di sisi lain, evolusi AI yang bisa terjadi cuma dalam hitungan jam. Skala waktunya beda banget, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kehidupan di planet ini. Dan inilah hasilnya. Kita nggak lagi berhadapan dengan versi kita yang lebih cepat. Bukan. Kita berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar asing. Ia memecahkan masalah dengan cara yang mungkin nggak akan pernah masuk akal buat otak kita yang organik ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling provokatif. Gimana ceritanya teknologi yang paling canggih justru bisa-bisanya mengembalikan kita ke sebuah era yang ditentukan oleh dogma dan keyakinan buta. Perbandingannya ini ngena banget. Kalau zaman dulu kebenaran itu datang dari kitab suci yang diterima atas dasar iman, nah sekarang kebenaran datang dari kotak hitam algoritma. Kita terima bukan karena kita ngerti, tapi karena secara statistik, ini berhasil. Ya, ini dia metafora utamanya. Kita tunduk pada output algoritma dengan tingkat kepercayaan yang hampir-hampir religius, karena prosesnya terlalu rumit untuk diaudit, bahkan oleh para penciptanya sendiri. Dan ini pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang sangat personal. Apa sih artinya kebebasan memilih kalau semua pilihan yang disodorkan ke kita, mulai dari berita yang kita baca sampai pasangan yang kita kencani, itu semua sudah dikurasi oleh kecerdasan asing yang tidak kita pahami. Sepanjang sejarah kan kita sebagai manusia itu selalu mendorong batas, ya kan? Tapi batas yang ini beda. Bahayanya itu nggak kelihatan jelas. Coba kita pikirin bom nuklir deh. Bahayanya kan jelas banget, kelihatan. Kita bisa lihat awan jamurnya. Tapi bahaya AI? Nah, ini beda. Bahayanya itu adalah erosi yang pelan-pelan, nggak kelihatan, terhadap nalar kita, budaya kita, bahkan definisi kita sebagai manusia. Kita kayak lagi jalan maju terus, tapi nggak sadar kalau kita sudah ada di pinggir jurang. Terus, di tengah semua ini, apa masih ada peran buat kita? Masih ada gunanya nggak sih manusia? Nah, bagian ini akan menggeser ceritanya ke arah secerca harapan, ke sebuah tujuan baru. Ini pertanyaan yang mendasar banget buat spesies kita. Kalau mesin udah jadi penyedia jawaban yang gak ada habisnya, terus kita ini buat apa?
Dan inilah jawabannya, atau paling tidak usulannya. Peran baru kita adalah seni bertanya. Kenapa? Karena kualitas jawaban dari AI itu sepenuhnya bergantung pada kualitas pertanyaan kita. Jadi peran kita geser nih, dari pencari jawaban menjadi perumus pertanyaan yang brilian. Inilah cara kita melawan secara intelektual. Dan disinilah letak ironinya, atau bisa dibilang humor eksistensialnya. Kayak yang dibilang di esai ini, kita pakai mesin untuk bantu kita memperdebatkan soal kemanusiaan kita, melawan mesin itu sendiri. Aneh kan? Kita kayak terjebak dalam lingkaran yang lucu sekaligus aneh. Jadi gimana dong sikap kita seharusnya menghadapi semua ini? Mungkin, ya dengan perasaan campur aduk. Santai karena kita tahu kita nggak bisa melawan arus sebesar ini sendirian. Tapi juga pasrah. Pasrah dalam artian kita menerima peran kita sebagai saksi dan juga peserta dalam salah satu transisi terbesar dalam sejarah umat manusia. Oke, ini pertanyaan terakhir kita. Pertanyaan yang merangkum semua obrolan kita hari ini. Di dunia yang isinya tuan yang bodoh dan kecerdasan asing, apa sih sebetulnya arti menjadi manusia? Artinya, ia menertawakan paradoks ini. Artinya terus mengajukan pertanyaan di tengah lautan jawaban. Dan yang paling penting, menolak untuk menutup mata kita dari jurang yang ada di hadapan kita. Menjadi manusia sekarang berarti punya kesadaran akan kondisi kita, keberanian untuk tetap bertanya, dan kemampuan untuk melihat ironi dalam situasi kita, sambil terus menatap jurang itu dengan mata terbuka, bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami kedalamannya.